Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Untuk hari ini kita kembali untuk belajar mata pelajaran IPS ya. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan. Mari kita berdoa sebelum mulai belajar. Berdoa dulu. Terima kasih. Baik, silakan untuk dibuka buku pelajaran IPS-nya. Ada tugas nggak pertemuan sebelumnya? Ada. Bapak pengen lihat semua jadul Alvis di bukunya. Bawa nggak bukunya? Dikumpulin baik banyak. Dikumpulin kemana nanti kalian dibagi tugas. Silakan dibagiin ke temannya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dinapin ke. Oh iya, napin kemana? Oh iya, izin. Baik, untuk hari ini di kelas 8A siapa yang nggak hadir? Napin, izin ya? Oke. Izin sakit atau izin? Izin Oke, tapi sudah ini ya ada keterangan ke wali kelasnya. Ya, oke. ASEAN. Nah, untuk pertemuan hari ini juga kita sedikit akan membahas mengenai ASEAN. Oke, sebelum kegiatan dimulai, Bapak ingin kalian menyimak suatu video motivasi pembelajaran. Nah, ini diharapkan dari video motivasi ini kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi kalian ke sekolah tidak harus selalu untuk belajar mata pelajaran, tapi ada beberapa hal penting yang bisa kalian dapati di sekolah ini. Baik, Bapak akan menampilkan dulu video pembelajarannya, video motivasinya. Silakan disimak ya. Mereka yang berbahagia adalah yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Seberat apapun bebanmu, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan. Oke sobat, ada cerita menarik yang akan meningkatkan energimu dan menguatkan mentalmu setelah yang satu ini. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan kusam. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menyusahkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar sang kakek bijak. Pahit sekali, jawab anak muda itu sambil pasang muka penasaran. Kakek bijak tersenyum, lalu ia mengajak tamunya berjalan-jalan di hutan sekitar rumahnya. Sang kakek bijak dan pemuda itu berjalan berdampingan.
Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah telaga yang tenang. Kakek bijak itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, sang kakek mengaduk air telaga sehingga sebagian airnya muncrat membasahi wajah anak muda itu. Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Ujar sang kakek. Anak muda itu menuruti apa yang diminta Pak Tua. Ia segera meminum beberapa teguk air telaga. Begitu anak muda itu selesai meneguk air telaga, sang kakek bijak berkata lagi. Bagaimana rasanya, Ju? Kata sang kakek. Segar sekali, kakek. Kata anak muda itu. Apakah engkau bisa merasakan garam di dalam air itu, Ju? Tanya sang kakek. Tidak, kek. Jawab si anak muda. Dengan bijak, sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya. Ia menepuk-nepuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadap-hadapan dengan gaya posisi bersimpuh di samping telaga. Anak muda, dengarkanlah ucapanku. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti segenggam garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu anak muda, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu tergantung dari perasaan, tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung pada hati kita anak muda. Jadi, ketika engkau merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa engkau lakukan untuk mengatasinya, yaitu lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Sambil sang kakek legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan mengelusnya. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kolbumu adalah tempat kamu menabung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Sobat, lapangkanlah dadamu, luaskanlah hatimu, dan tersenyumlah. Oke sobat, semoga video ini bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Ikuti terus video-video dari Celah Darah. Oke, itu masih kakek ya. Maaf. Yes. Baik, dari video yang tadi ada yang mau mengambil kesimpulan dari percakapan si anak muda dan si kakek itu? Pada intinya apa sih? Ikhlas, ya. Terus ya, jangan putus asa merasa apa yang kita terima sekarang ini beban yang paling berat. Gitu. Jadi tugas fisika, ulangan matematika terasa berat karena hati kaliannya menerimanya sangat sempit. Bayangkan kalau kalian hatinya sangat luas, ulangan matematika, alhamdulillah, ulangan lagi, gitu ya. Tersenyum, ulangan IPS, alhamdulillah, lagi. Tugas IPS, alhamdulillah, bikin peta, oke, alhamdulillah. Jadi setiap apa yang kita terima, kita
syukuri ya. Lalu jangan lupa tadi ada suatu senjata yaitu dengan tersenyum. Senyum bisa menyelesaikan masalah dan diam bisa terhindar dari masalah. Biasanya kalau kita lagi emosi nih, ada pengen saling lomba-lomba untuk mengutarakan pendapat kan. Nah, tapi ada seseorang yang diam aja. Nah, itu tandanya bukan tandanya dia lemah, tapi dia tandanya ingin terhindar dari masalah tersebut. Oke ya? Bisa ya, lapangkan hatimu ini ada juga dalam surat Al-Quran ya, juz 30 yang Nabi Muhammad, kalau aku lapangkan dadamu, bayangkan Nabi Muhammad, surat apa itu? Al-Insyirah ya, kalau aku lapangkan dadamu, bayangkan beban Rasul pada saat itu sangat berat sekali. Baik, untuk hari ini kita lanjut ke materinya. Baik. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Ini Bapak nggak apa-apa ya, nggak full screen. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas kalian akan menelaah profil negara-negara ASEAN. Tahu negara ASEAN? Nanti kita bahas ya. Membandingkan letak geografis negara-negara ASEAN dengan tepat. Tahu? Letak geografis kita pernah belajar di kelas 7 ya. Itu letak geografis dan astronomis, mendeskripsikan karakteristik negara-negara ASEAN dengan tepat, dan yang terakhir mempresentasikan. Nah, jadi jelas ya kalian di akhir pembelajaran ada kelompok. Nah, kita akan melakukan kegiatan secara cooperative learning, tapi nanti tugas itu dulu baru menjadi tugas kelompok. Oke ya, penilaian tentu Bapak akan lihat dari keaktifan kalian, tugas-tugas kalian dalam pembelajaran ini. Baik, sebelum ke materi inti, perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu gambar wilayah apa? Asia Tenggara. Ada yang mau membedakan apa bedanya Asia Tenggara dengan ASEAN? Oke, Asia Tenggara itu wilayahnya ya, ASEAN itu organisasinya. Semua negara-negara di Asia Tenggara ini apakah anggota ASEAN? Tidak. Ya, ada suatu negara yang belum menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste. Nah, Timor Leste itu adalah pecahan dari negara Indonesia. Di sini ada yang pernah berkeliling Asia Tenggara mungkin? Negara apa yang pernah dikunjungi? Indonesia, Singapura. Oh, ini Farel pernah tinggal lama ya? Di Thailand. Apa? Ternak gajah di sana nggak? Tapi emang banyak gajah di sana. Lalu Malaysia pernah ya? Perasaan kalau yang jarang liburan ke Kamboja atau misalnya ke Laos, ada nggak yang liburan ke Laos? Jarang ya, karena negaranya untuk pariwisatanya terbilang kalah dibanding dengan Malaysia, Singapura, Thailand, oke lah ya, Indonesia, jadi masih banyak. Oke, sekarang Bapak kembali pengen kalian untuk mengamati suatu video lagi. Nah, tapi ini sudah berkaitan dengan materi kita. Fakta menarik. Inilah julukan 10 negara di ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk wilayah di Asia Tenggara. Organisasi ini diikuti oleh 10 negara. 10 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Nah, 10 negara ini memiliki julukannya masing-masing loh. Apakah teman-teman tahu? Yuk kita sebutkan bersama-sama ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN
yang memiliki posisi geografis yang strategis. Indonesia dijuluki sebagai the Emerald of the Equator atau Zamrud Khatulistiwa. Ini karena terdiri dari ribuan pulau dan memiliki sumber daya yang melimpah. Malaysia. Malaysia sering dijuluki dengan Land of Indigenous Malay atau Tanah Melayu Adat karena terdiri dari banyak etnis. Selain dikenal dengan kekayaan ras, Malaysia juga disebut sebagai negeri jiran karena posisinya yang dekat dengan Indonesia serta negara lainnya di Asia Tenggara. Singapura. Singapura adalah negara dengan julukan The Lion City atau Negeri Singa. Nama negara ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Singapura yang berarti tanah singa. Thailand. Bila berkunjung ke Thailand, teman-teman akan disuguhi dengan keramahan warganya. Karena itu, negara ini mendapat julukan The Land of Smiles atau negara penuh senyuman. Selain memiliki warga yang ramah senyum, negara ini juga dikenal sebagai negara gajah putih. Gajah putih juga merupakan simbol dari kerajaan di Thailand. Julukan lainnya adalah sebagai negara lumbung padi. Julukan itu diperoleh karena Thailand merupakan penghasil beras terbesar di dunia. Filipina. Negara ini dijuluki sebagai Pearl of the Orient Seas atau mutiara laut dari Orient. Selain mendapat julukan tersebut, Filipina juga disebut sebagai Home of the Green Revolution atau rumah revolusi hijau. Negara ini memang dikenal memiliki laut yang indah. Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam mendapat julukan sebagai The Land of Unexpected Treasures atau negara dengan kekayaan yang tidak terduga. Karena kekayaan itu pula lah yang membuatnya mendapat julukan sebagai negara petrodolar. Vietnam. Vietnam sering dijuluki sebagai 4 macan Asia atau macan Asia Timur. Julukan itu didapat karena menjadi salah satu negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1960 hingga 1990. Selain itu, negara yang beribu kota di Hanoi ini juga dijuluki The Land of Blue Dragon atau Tanah Naga Biru. Laos. Karena lokasinya yang berbatasan dengan negara lain, Laos mendapat julukan The Landlocked Country atau Tanah Terkunci. Julukan lainnya adalah The Land of a Million Elephant atau negara sejuta gajah. Myanmar. Kalau julukan Myanmar sebagai The Land of the Golden Pagoda atau Tanah Pagoda Emas. Ini karena banyaknya pagoda yang ada di negara ini. Kamboja. Negara ini sering disebut sebagai The Land of the Khmer atau Tanah Kedamaian dan Kemakmuran. Itulah julukan-julukan dari 10 negara yang ada di ASEAN. Negara mana yang tertarik ingin kamu kunjungi? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan Oke, katanya negara apa yang tertarik kamu kunjungi? Indonesia ya, Indonesia. Pokoknya kalau suka mana. Oke, di sini kebetulan ada Fadel, narasumber kita dari Thailand. Di Thailand ada keunikan apa yang selama ini pada kita berada di Bangkok? Kalau yang tadi yang mau tanya itu apa sih? Sengaja gitu. Terus di Thailand nggak kemana-mana? Kasihan banget. Berapa lama waktu itu di Thailand? 3 tahun di rumah. Ya tadi banyak sekali. Ada negeri jiran. Nah, negeri jiran itu negeri
Malaysia. Terkenal apa sih Malaysia itu? Silakan kalian boleh sambil diskusi dengan teman-teman. Upin, ada lagi Malaysia terkenal dengan bubur satu semua itu. Apa? Oh iya, etnisnya juga. Waktu kemarin kan Bapak sempat tuh ke Singapura dan Malaysia ya. Ya, di sana kalau dilihat ada empat. Jadi setiap iklan pemerintah itu iklan layanan masyarakat itu selalu ada 4 etnis yang saling berdampingan, yaitu etnis Melayu, Tionghoa, India, dan satu lagi itu katanya campuran, jadi antara Cina dan India atau Cina dan Melayu gitu. Jadi setiap layanan publik itu iklan-iklan layanan publik ketika di MRT-nya, Bapak dulu naik MRT misalnya, ya, tapi kaminya bisa di foto-fotonya jelas. Ya. Nah, jadi Malaysia sangat menghargai keragaman. Nah, bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia semua etnisnya terwakili di layanan iklan masyarakat, bisa penuh banget ya. Jawa, Sunda, Kalimantan, Sumatera, Jawa, banyak banget. Tapi ya kita disatukan dengan ideologi negara kita, yaitu ya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu selalu ada di mana-mana. Makanya ya kita itu harus bersyukur dengan keadaan kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya bendera-benderanya, tahu kan? Wah, ini mah udah hatam lah. Dari 11 negara Asia Tenggara, ya. 11 negara Asia Tenggara, 10 adalah anggota ASEAN. Nah, ASEAN itu apa sih? Nih, Bapak. Coba. Association, artinya apa? Asosiasi atau perkumpulan dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu didirikan di mana sih? Bangkok, di Thailand. Ya, betul. Jadi pada saat itu perwakilan setiap negara mereka mengadakan suatu perkumpulan. Dari perkumpulan itu yang dikelompokkan oleh berapa negara? 5 negara Asia Tenggara pada saat itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Sudah baca dulu ya ini mah luar biasa. Nah, berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok. Bapak ada di negara Thailand. Negara Thailand namanya apa? Coba angkat tangan. Apa? Dari atas ke bawah. Jadi begitu. Merah putih gitu. Coba. Ya, jadi Indonesia dulu, terus setelah itu pemerintah Indonesia. Namanya ada sungai. Nah, itu ya bendera Thailand. Oke, Thailand ini adalah suatu negara di Asia Tenggara yang dipakai untuk deklarasi Bangkok berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1960. Nah, ini Bapak sombong juga ulang tahun Bapak. Ya. Oh iya, apa ya? Pas banget tanggal 8 Agustus. Ya, tapi tahunnya beda lah. Oke, oleh 5 menteri negara-negara Asia Tenggara. Oke, kita nyanyi bersama. Bapak kasih contoh. Indonesia ada Malik. Oke.
Malaysia, Abdul Razak, Filipina, Skoamos, Thailand, Kanakoman, Singapura, Raja Ratnam. Bisa? Jangan lihat slide. Lihat slide dulu. Oke, 1, 2, 3. Indonesia ada Malik, Malaysia, Abdul Razak, Filipina, Skoamos, Thailand, Kanakoman, Singapura, Raja Ratnam. Saya, nah nanti ulangan sebutkan, enggak sebutkan itu terlalu easy ya. Nanti berapa tanggal lahir Adam Malik? Canda. Oke. Setiap organisasi ini pasti memiliki latar belakang dan tujuan ya. Ngapain sih kita sekolah? Pasti ada tujuannya. Ngapain sih kita ikut OSIS? Pasti ada tujuannya. Nah, begitupun dengan ASEAN. ASEAN itu memiliki berbagai tujuan. Nah, sebelum tujuan kita dilihat dulu dari latar belakangnya. Ini di buku paket, silakan sambil dibuka, ada di halaman ke 86 kan ya, sebelum itu kita bahas. Yang pertama yaitu sama-sama negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Kira-kira kalau Jerman ikut ke ASEAN boleh nggak? Boleh ya, karena ini khusus wilayah Asia Tenggara. Kecuali kalau kerjasama ASEAN dengan Amerika, nah itu sekarang juga ada. Nah, nanti kalau ASEAN dengan Jerman boleh. Ya. Memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, bayangkan kalau misalnya sumber daya alamnya sama-sama, nah makin ada kerjasama ya. Misalnya Thailand tadi terkenal dengan ya beras, lumbung padinya, betul. Nah, kalau misalnya Indonesia berasnya kurang, kemana harus minta? Kami pasti beli ya ke Thailand. Singapura nggak punya lahan persawahan, gimana bisa makan beras? Beli. Cara beli tadi. Nah, ini nanti berkaitan dengan perdagangan internasional. Memiliki sumber daya alam manusia yang berbeda-beda, memiliki kesamaan paham politik. Nah, ini kesamaan, jadi mereka satu tujuan ya. Memiliki kesamaan kebudayaan, sama-sama negara yang pernah merasakan dijajah oleh bangsa Barat. Nah, walaupun salah satu negara yaitu Thailand tidak pernah, tapi Thailand ya pada saat itu tetap terkena imbasnya walaupun sudah terjajah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Apa? Laos dijajah sama ya, pada saat itu bangsa Barat memang sangat menguasai Asia Tenggara ya, terutama Perancis, Inggris, Belanda itu padahal yang paling kecil ya cakupan wilayahnya, tapi dia berhasil menguasai negara Indonesia. Nah, Indonesia nggak pernah paling hanya didatangi saja, gitu kan, kayak Inggris. Lalu apalagi yang pernah datang ke Indonesia banyak ya, Inggris, Portugal, nah itu pada pernah menjajah bukan menjajah, mengunjungi Indonesia, tapi tidak sampai melakukan aksi kolonialisme, imperialisme. Nah, kalau Portugal waktu pertemuan semester 1 ya pernah belum, nanti di semester 2 kita belajar tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di situ nanti Portugal, Belanda, dan lain-lain bisa ya menjajah Indonesia. Kenapa sih Portugal udah lama di Indonesia, malah lamanya Belanda? Oh, Spanyol ya, Spanyol juga pernah di Indonesia dan lain-lain. Baik, nah di sini Bapak punya profil-profil negara-negara ASEAN. Nah, tapi ini nanti Bapak akan ada juga di LKPD yang akan kalian terima. Nah,
jadi kita lanjutkan dulu saja. Nah, untuk sekarang Bapak memiliki suatu game. Nah, game di sini berupa soal dan pertanyaan. Nah, nanti ini adalah pertanyaan kooperatif tipe make-match. Make-match. Jadi artinya apa? Menjodohkan, betul sekali. Ada yang belum punya jodoh? Saya. Jangan dulu, nanti. Baik ya. Di sini ada dua warna. Silakan kalian bebas mau warna apa. Secara random saja. Warna biru. Satu-satu. Total siswa 24 kan? Oke. Diambil, jangan dulu dikasih tahu ke temannya, cukup kalian baca. Boleh warna apa saja. Satu. Silakan. Oke, ada dua warna ya. Ini warna biru. Hijau sama merah. Karena kuning itu artinya kuning. Pas enggak ya? Satunya Bapak bilang belum. Ya. Oke, silakan sesuai pilihan. Nggak boleh. Lihat dulu. Nanti. Oke, menjodohkan. Sesulit kalian mencari jodoh, ya. Oke, silakan lihat soal atau yang ada di kartu kalian. Ya, kita bahas. Oke, Karena dibahas ASEAN. Aku udah tahu dong. coba kalian boleh cari di buku paket atau di ya. Coba Iya kan memang. silakan Bapak kasih waktu Udah. 20 Udah Bapak. menit. Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Udah? apa enggak? Tahu? Jawabannya tahu? Nah. Ya, oke, silakan cari dulu di buku paket. Bapak masuk. Parah Pak. Gampang itu. Ya, itu ininya aja ini. Sudah? Coba cari dulu di buku paket kalian. Tahu? Harus yakin ya. Nah, untuk mencari jodoh kita kalian kan harus mempelajari dulu gitu ya. Ya? Bukan ada. Udah, tunggu dulu. Nah,
Ini tadi dijelasin loh. S. Satu lagi. Nah, perhatikan. Ini hubungan mas. Iya, kita soal di sini semua berhubungan dengan 10 negara ASEAN. Hah? Enggak ke Eropa jauh. Tahu? Benar. Oke, perhatikan tadi kalian ada 2 warna kan? Yaitu warna hijau dan warna merah. Untuk warna merah nanti silakan kalian sedikit berbaris. Bukan berbaris apa dia memanjang? Ya, besar. Karena yang merah itu lebih sedikit dibanding yang warna hijau. Ya. Untuk yang hijau nanti daerah sini sampai ke situ. Jadi kita membuat setengah ring. Silakan dicari dulu untuk jawabannya. Kalau misalnya ada yang tidak yakin, silakan cari dulu di buku paket itu ada satu. Nah, sudah? Yakin nggak, Bapak nanti takutnya salah menemukan jodoh? Ya. Jangan dulu diskusi. Oke, jadi pemenang utama dalam match ini adalah yang memegang kartu warna merah. Ya. Jadi kartu warna merah ini banyaknya perempuan justru ya. Nah, yang warna merah nanti diminta untuk menghampiri. Jadi yang bergerak hanya yang merah saja. Jadi yang mencari itu bukan laki-laki, kalau di sini perempuan. Laki-laki di sini memantaskan diri saja, ya. Nah, jadi basket. Oke, sudah siap? Siap nggak? Ada yang lihat, Devira? Paham? Sudah yakin? Oke, yang merah silakan maju ke depan. Yang merah, biar nggak terlalu semrawut. Jelas sini. Dari sini dulu aja biar bikin banget ini. 10 kan? Ya, nah, kenapa Bapak cuma 8 negara? Karena di sini masing-masing yang merah nanti harus mencari 2 pasangan. Jadi poligami. Jadi habis nanti harus menarik 2 temannya yang dianggap ini sama nih negaranya. Oke? Berarti kan? Iya, nanti lihat. Masing-masing teman ngeliatin nih yang saya, Oke? Tapi yang ini jangan melihat, jangan dilihatin ke teman yang hijau. Yang hijau boleh ngeliatin, tapi yang merah tidak boleh ngeliatin. Dia ditarik pasangannya ya, dibawa ke. Oke, sekarang yang hijau silakan berbaris mulai dari sini.
Kalau jawabannya sama dulu. Oke? Jadi Bapak minta kesempatan dari Alvis dulu. Silakan Alvis untuk berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, Alvis dulu, Alvis. Nanti udah Alvis dan ya. Nanti misalnya, oh, Raffi Najmi pasanganku di bawah. Iya, pasangan kelompok. Ya, oke. Silakan dimulai dari Alvis. Boleh kalian kalau Alvis sudah maju berjalan. Ya. Oke, nggak apa-apa sambil diskusi juga. Cari yang satu negara. Ya, misalnya ini. Nih. Kenapa kau mencari gaya? Saya ditarik. Boleh kumpul. Bangku ini. Duduk aja sini. Duduk di bangku sini dulu. Siapa yang tarik sama kali atau silakan duduk di tiga bangku yang tersedia. Ya, dapat. Nggak ada yang mau. Ada yang nggak dapat? Oke, yang dapat jomblo. Coba. Yang dapat silakan angkat tangan. Ini satu garis, satu garis, satu garis. Ini, oke. Ini dapat ya? Yang nggak dapat silakan ke pojokan sana. Atau di pojok tengah sini, depan aja depan. Maaf. Di sini aja. Masa nggak dapat sih pasalnya? Coba sini. Gini, oke? Berdiri dulu ya. Nah, aku sih dulu. Nah, ya. Berdua. Ini berdua. Berdua. Oke. Bapak bikin semuanya ada tiga. Ya. Oke, Bapak minta tolong sama Farah dulu. Farah boleh dibacakan apa? Sultan Hasanah Bolkiah itu adalah sultan dari negara pokoknya sultan Brunei itu biasanya jangan ini dulu deh. Ya. Coba ini negara paling beraneka ragam budaya. Kira-kira ini negara apa? Coba apa? Bacain. Negara terluas. Satu lagi? Komodo. Oke.
Ada Petronas, oke, Upin dan Ipin, dan memiliki julukan negeri jiran di negara Malaysia. Oke. Selanjutnya, negara apa kira-kira? Itu negara terkecil tapi paling maju. Satu lagi. Oke, jadi negara Singapura, Pak. Lanjut. Negeri sejuta gajah. Dolen Santri, negara tidak memiliki laut di negara Laos. Oke. Lanjut. Ho Chi Minh, jadi negara Vietnam. Oke, betul. Tapi satu pasangan nggak ada. Oke. Jadi, Manila itu satu negara Filipina. Oke, ini. Oke, pasangan satu lagi adalah Brunei mana? para. Kenapa lagi tadi? Wah. Oke, selanjutnya kita tetapkan. Tadi itu Ini Vietnam. tuan rumah berdirinya ASEAN negara Thailand. Di Taiwan nama lagi. Wah. merah, putih, biru, putih, merah. Tadi kita bahas kan? Kamu? Satu lagi? Gajah putih. Nah, ini adalah satu kelompok seharusnya. Saya ditinggal. Ini ditinggal sama siapa? Rara kok nggak tanggung jawab sih? Negara pengaruh ideologi Komunisme yang ada di ASEAN dasar adalah di Vietnam. Ya, oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Oke, jadi Thailand ini dia tinggal. Enggak ngobrol sama itu negara apa? Tadi pada saat ada pernah dibahas ya. Daerah udah terus ada putihnya. Oke, untuk sekarang Bapak akan membagi lagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi ini kan 8 ya, 22, 34, 56, 78. Nah, kelompoknya Bapak udah bagian di sini. Yang pertama kelompok Indonesia mana? Oke, Indonesia bersama kelompok Filipina. Filipina mana? Oke, yang ini boleh berdiri dulu. Silakan duduk di sini. Ampun sih saya. Oke, selanjutnya yang Brunei tadi siapa? Oh iya, Brunei dengan Vietnam. Oke, jadi berdiri lagi. Oke, selanjutnya Singapura dengan Thailand. Ini berdiri lagi. Sini. Oke. Nah, setiap kelompok yang di depan ini silakan balik ke temannya, yang ini balik ke temannya, ya. Nah, kita sekarang berdiskusi, masing-masing kalian sudah punya negaranya ya. Brunei, Vietnam, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Laos dengan ini. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ya, Bapak ini kurang 1 orang, jadi 1 orang silakan ditulis di luar awan ya. Ini ada awan tapi
tulis nama ya. Jangan tulis ya, jangan nangis. Nah, sekarang silakan dibuka halaman keempat atau yang paling akhir. Di situ ada LK3. Di paling terakhir ada LK3, ruang diskusi kelompok. Ya? Ada? Saya angkat tiga. Nah, Oh ini. ada LK3 di situ tulisannya, ruang diskusi kelompok. Petunjuknya, silakan kalian diskusi bersama kelompok kalian, ya, mengenai karakteristik. Nah, karakteristik di sini silakan kalian boleh mengenai keunikan dari perkara tersebut sesuai dengan pembahasan kelompok kalian, ya. Nah, silakan di kolom ini boleh dibagi dua. Kenapa misalnya negara Filipina, ini Indonesia. Indonesia karakteristiknya apa aja sih yang kalian tahu? Filipina apa saja? Silakan saling berdiskusi, saling bertukar cerita. Oke? Paham ya? Ya, LK3. LK3 aja, ya, betul. Nanti kalian masing-masing Karakteristiknya berapa, Pak? semenariknya aja, yang menarik saja ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Apalagi di kartu itu udah ada jawaban. Boleh sambil digambarin benderanya kalau kalian bisa, silakan. Thailand tuh gambar benderanya. Salah maksudnya. Maksudnya yang maksudnya
Bapak sebutin berapa, Pak? Oke, satu soalnya jangan bilang. Ini. Bapak minta sumbangan dulu. Ya Allah.
di ASEAN dan dunia itu bukan soalnya bahas ASEAN. Filipina Lima menit lagi ya. daerah jangan punya kamu anak. Kita Katanya Nina mau kasih dia, Pak. Yang ketiga kita mulai presentasi ya. Ini presentasi apalagi Pak Filipina ya. Filipina itu negara yang banyak mayoritas Mayoritas Protestan. Kristen Protestan. Saya juga mayoritas segera kita ke depan.
Indonesia ya banget. Oke, sudah ya. Sudah Kak, udah. Time out. Time out. Saya dapat aja. Ini butuh negara. Pantesan nama ini. Negara mana yang kedua dulu? Iya. Ya, kelompok dia sudah. Kelompok Nathan. Di atas Ibunya ketemu juga. Enggak ketemu itu saya. cium tangan bisa. Itu ada lain. Ya, oke. Sekarang kita saatnya presentasi. Setiap kelompok yang adanya ke belakang sana silakan ada ke depan dulu. Melihat teman-temannya. Temannya yang tampil cukup berdua saja. Bertiga ya. Bertiga. Alhamdulillah, silakan yang baru. Insya Allah hari Selasa pertemuan berikutnya 3 yang lainnya tampil lagi. Iya, kita berikan. Baik. Untuk yang pertama presentasi silakan kelompoknya Nadif. Bertiga silakan maju ke depan untuk presentasi. Nanti yang maju. Teman-teman diperhatikan temannya yang di sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Singapuranya halo apa ya? Ni hao ma. Sawadika ya datang dari Singapura. Jadi kita akan memberitahukan karakteristik Singapura dan Thailand. Ada yang tahu nggak fakta-fakta unik Singapura? Tahu memiliki patung singa. Salah. Negara terkecil di ASEAN. Terus apa lagi? Tahu nggak? Satu kota. Salah. Paling maju di antara wilayah-wilayah ASEAN. Terus apa lagi? Tingkat kesehatannya tinggi. Terus apa lagi? Gak ada, salah. Negara singa. Yang terakhir apa? Tahu nggak? Gak ada. Yaudah, teknologi yang maju. Silakan Destina Bapak. Yo orang. Jadi yang kita bilang, misalnya ada negara yang memiliki budaya yang sangat unik, Thailand menjadi salah satu eksportis terbesar di dunia. Thailand telah menjadi produsen terbesar di dunia, dan Thailand memiliki beberapa. Setuju nggak? Emosi. Ada. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, teman-teman. Dari Darren dan teman-teman, silakan Darren dan teman-teman maju ke depan ya. Siapa aja? Darren, Hana, dan ada Om Firman dulu. Ya, masih Hana dan Gak boleh berpakaian, Pak. tiga. Berenang aja ya, Pak.
Nanti bertiga lagi pertemuan berikutnya. Yang lebih muda ya. Buat ya. Ya. Iya. Ini. Tarik satu. Masalah bisa. Masalah itu nggak on kayak udah mau nyerep. Gak mau deket-deket. Ih, enggak. Ya, pembukaan. Hai guys. Malah ngobrol. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai karakteristik negara-negara anggota, yaitu Malaysia dan Laos. Malaysia itu terletak pada 1 derajat AU sampai 7 derajat AU dan 1 derajat AU. Halo apa? Itu nama kota. Iya. Luasnya 329.728 km, terdiri atas 13 negara bagian. Hasil tambang utama adalah minyak bumi dan gas alam, memiliki pasar umum dan juga penghasil tanpa terbesar dijuluki sebagai negeri hijau. Aku berada pada 16 derajat AU sampai 22 derajat AU. Dan kami derajat sampai 48 derajat. Sebelah utara Laos berbatasan dengan darat. Sudah menjadi laut dijuluki sebagai jalan seperti dan gajah banyak terdapat di laut. Negara ini diartikan sebagai kerajaan kita. Sekian, kita sudah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir. Ya, kita 3 dulu. Oh, ini. Oh, ini kira saya sebenarnya. Oh ini juga Jadi juga menulis 3. Jadi ini terlalu rajin kelompoknya. Semua negara ditulis. Oke, biar paham Bapak ya. Silakan. Dibacakan saja sesuai negara yang saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Vietnam dan Brunei Darussalam. Yang mempresentasikan ada saya, Ahmed, dan saya. Sampai Oke, kita mulai dari Vietnam. Vietnam adalah negara penganut ideologi komunisme. Fact yang kedua, Ho Chi Minh sebagai pahlawan nasional. Dan fact yang ketiga, memiliki daratan yang menyerupai huruf S. Yang kedua adalah Brunei, pulau kecil di Kalimantan, negara terkaya di dan juga penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Waalaikumsalam. Kelompoknya panel Hafiz Saudara dan teman-teman. Ayo, 2 menit lagi. Ayo, sudah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperhatikan tentang karakteristik negara-negara yaitu Indonesia dan Filipina. Yang pertama, 3 karakteristik negara Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara, negara berpopulasi tertinggi di Asia Tenggara, dan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam tertinggi di dunia. Karakteristiknya yaitu adalah negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik, negara yang sering dilanda oleh angin typhoon, negara yang memiliki kaum muslim, dan yang terakhir adalah mayoritas masyarakat yang bisa dan yaitu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Teman-teman sudah mempresentasikan 4 kelompok, ya. Waktu juga sudah menunjukkan akhir-akhir pembelajaran. Tapi sebelum kegiatan ini ditutup, Bapak ingin satu dari kalian untuk menarik kesimpulan, ya, dalam pembelajaran IPS hari ini. Bapak minta Nadif, Nadif ke depan untuk menarik kesimpulan keseluruhan pembelajaran hari ini. Mengenai ASEAN, ya. Yang saya pahami Ya, ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahukah kesimpulan yang kamu dapat? Kok nanya Pak? Nah, saya mau tahu dulu. Jika kalian tahu, saya lebih menjelaskan lagi. Asik. Kita dapat memahami 10 negara yang ada di Asia Tenggara dalam organisasi ASEAN dan juga bisa mempelajari fakta-fakta unik di setiap negara tersebut. Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Nadif atas kesimpulannya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan ketemu hari Selasa, ya. Silakan kalian boleh dibaca-baca LKPD yang tadi, jangan sampai hilang. Lalu kalian boleh baca-baca materi seputar ASEAN. Pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas mengenai ASEAN kembali, tapi lebih ke kerjasama internasionalnya, ya. Jadi silakan kalian boleh baca bukunya mengenai hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Baik, ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, Bapak minta ketua kelasnya untuk ke depan memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Baik, ya kita telah selesai dan semoga ini bisa masuk di dalam dan terima kasih banyak. Silakan bukunya untuk dibereskan. Kita tutup gabungan aparatur majelis. Subhanallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.